Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marti Mustafa dari jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah YN Sultan Amir Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai viktimologi. Yang saya ambil adalah hubungan viktimologi dengan hukum pidana dan kriminologi, serta fungsi dan tujuan dari viktimologi, dan pengertian korban serta jenis-jenis korban. Yang pertama, hubungan viktimologi dengan hukum pidana dan kriminologi. Poin 1, hubungan viktimologi dengan hukum pidana. Dilihat dari pengertiannya, viktimologi memiliki hubungan dengan hukum pidana, di mana hukum pidana itu sendiri adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Kemudian yang kedua, hubungan viktimologi dengan kriminologi. Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, dikarenakan dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai perilaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Adapun mereka yang berpendapat bahwa viktimologi dan tidak dapat dipisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah von Henting, M. Mannheim, dan Paul Cornell. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari kriminologi. Yang pertama, fungsi viktimologi. Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Di sini dapat dilihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Walaupun peran korban di sini bersifat pasif, tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, tujuan dari viktimologi. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Pada materi terakhir yakni pengertian dari korban dan jenis-jenis korban. Yang dimaksud dengan korban itu menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Yang terakhir, jenis-jenis korban. Adapun menurut Stephen Schafer mengemukakan ada beberapa tipologi korban. Yang pertama, unrelated victims. Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutnya, semua anggota masyarakat memiliki potensial dapat jadi seorang korban. Provocative victims. Siapa saja yang melakukan suatu pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi seorang korban. Misalnya, mempunyai affair dengan orang lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku. 3. Yaitu participating victims. Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku berbuat jahat terhadap dirinya. Misalnya, berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi, merangsang penjahat untuk merampok, dan lain-lain. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. Keempat, biological victims.
mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang lain melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental, atau gila. Yang kelima, social victims. Orang-orang yang tidak diperhatikan olehnya seperti para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang keenam, self-victimizing victims. Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Contohnya, pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini menjadi pertanggungjawaban penuh pada pelaku yang sekaligus merupakan korban. Yang terakhir, yakni yang ketujuh, yaitu political victims. Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.